Ya sampai pernah ada sebagian ikhwan kita ribut kan gara-gara ditegur oleh sebagian ustadz. Dia pakai jam mahal gitu. Sama ustadznya dinasihatin, kamu beli jam ini kata ya. Dia kata kamu bangun masjid, kamu bangun ini. Itu maksud Anda Ustadz. Maksud saya itu Ustadz. Kita kasih solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebelum kita bahas mengenai Islam katanya agama-agama orang-orang susah Ustadz. Tapi sebelumnya saya ingin mendoakan Ustadz Zul semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin amin wa iyyakum. Mantap. Aman semua Ustadz ya. Alhamdulillah. Kalau udah butuh Anda di sini Ustadz gitu. Artinya ini urgensinya sangat dibutuhkan. Karena postingan saya yang kemarin rame juga Ustadz. Mengenai menepis atau ramainya bahwa Islam ini dibilang agama orang susah. Ngapain di Islam? Susah hidupnya. Ya. Kan uang nggak dibawa mati. Nggak apa-apa miskin, yang penting masuk surga. Nah, itu ramai Ustadz. Nah kemarin akhirnya saya bilang bahwa gini, ya ini sependek pengetahuan saya aja Ustadz. Mengatakan bahwa menurut saya ada banyak oknum-oknum Ustadz. Saya udah aman tuh bahasanya di situ. Yaitu harusnya beliau-beliau yang memang menyerukan tentang ekonomi, percuanan, dan lain sebagainya. Yang mungkin kaji-kajiannya apa segala macamnya gitu kan. Mengangkat bahwa cerita-cerita keberhasilan kesuksesan para sahabat apa segala macamnya gitu. Ya pokoknya singkat cerita, saya bilang begini Ustadz, bahwa harusnya juga Ustadz juga melihat, ya guru-guru kita lah di luar sana atau mungkin siapapun itu tokoh-tokoh agama melihat bahwa siapa yang datang, jamaah yang datang ke kajiannya. Apakah profilnya misalnya orang-orang miskin, maaf, jangan langsung digas. Islam itu berserah, pasrah, bertawakal. Pulang akhirnya jadinya mereka hidup gonceng istrinya di belakang, akhirnya menjadi pembenaran tuh laki, padahal basicnya males, dia hidup di balik tameng kepalsuan. Malas-malasan Ustadz. Kan jadi kesian Ustadz, zolim ke anak istrinya Ustadz. Begitupun sebaliknya yang kaya-kaya, begitu disemangatin, disundut api, membara bahwa oh ya Islam kaya raya, lihat para sahabat. Akhirnya pembenaran juga Ustadz buat orang-orang kaya, jadi jarang sedekah nantinya. Nah ini memaknai mengenai zuhud, qanaah. Nah ini akhirnya banyak disalahartikan mindsetnya orang-orang akhirnya bahwa oh iya ya bener ya kita miskin. Nah, begitu Ustadz kurang lebih Ustadz. Iya. Asik ya Ustadz ya. Ekonomi. Apakah gitu satu lagi? Jangan-jangan mungkin pemerintah bikin program ekonomi syariah yang memang kan dulu kan sempat ada, kita tahu ya KNKS, akselerasi ekonomi syariah. Ini Ibu Sri Mulyani mau diinfiltrasi ke program unggulan pemerintah dan lain sebagainya. Ini kayaknya untuk mengupayakan bahwa biar literasi sampai ke mayoritas umat muslim di Indonesia. Kita kan besar banget 87%. Dan bahkan pengusaha yang ada di mayoritas populasi kemusliman ini ternyata paling banyak juga muslim juga Ustaz, pedagang-pedagang muslim kita. Nah, biar tahu, ngerti tentang ekonomi syariah juga kali Ustaz. Makanya ada program-program pemerintah yang keren banget. Silakan dimulai Ustaz. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi pertama begini ya, kita harus tahu dulu karakteristik agama Islam itu apa. Ya, Ustaz. Jadi Islam itu rahmatan lil alamin. Dia rahmat untuk semesta alam. Ya. Ya rahmat itu tidak seperti yang kita pikirkan. Rahmat itu kadang diterangkan bentuk-bentuknya, bagian-bagiannya. Tapi dari rahmat Allah kadang Allah pilihkan untuk kita sesuatu yang mencocoki kita. Ya mungkin ada orang dia tidak cocok dikasih kekayaan. Allah rahmati dia miskin. Mungkin kalau dia kaya kerjanya dosa, membuat kerusakan, ya kan? Firaun dapat harta, dia banyak kekuasaan. Orang yang paling banyak berbuat kerusakan. Kita jangan jadi Qarun, ya kan? Hartanya banyak tapi ujung-ujungnya membawa dia ke neraka. Tapi ada juga orang yang diberi kekayaan, diberi kelapangan, itu rahmat bagi dia. Mungkin dia bisa berbuat hal yang banyak, bisa berinfak, bisa bersedekah. Ya. Karena itu diantara para nabi ada yang raja para nabi itu. Ya kan? Nabi Daud, Nabi Sulaiman, kan raja mereka. Enggak semua nabi dipilihkan menjadi hamba, tapi Nabi Muhammad SAW diberi dua pilihan. Wahai Nabi Muhammad, engkau mau jadi raja dan nabi atau menjadi seorang hamba dan nabi? Jibril berkata kepada beliau, wahai Nabi Muhammad, tawadhu li rabbik, merendah hatilah kepada Rabb dalam pilihanmu. Nabi Muhammad pun memilih menjadi seorang hamba dan seorang rasul. Oke. Ya.
Jadi maksudnya itu dua hal. Karena itu para ulama juga ada membahas yang mana yang paling afdal seorang itu menjadi orang kaya yang bersyukur atau orang miskin yang bersabar. Nah, itu kan. Ya tapi sebenarnya indah-indah aja. Mau dimanapun semuanya ada nilai ibadahnya. Syukur ibadah, sabar juga ibadah kan. Ya kan. Qanaah ibadah kan gitu. Zuhud ibadah. Tapi orang dermawan juga ibadah kan. Iya. Berbagi juga ibadah. Betul. Kan semuanya pintu ibadah. Iya. Ya jadi sebenarnya intinya seorang itu dia berjalan sesuai dengan syariat pada apa yang dia lakukan dalam proses kehidupannya. Tapi jangan dia jadikan sebagai jadikan agama seperti yang disebutkan tadi, tameng untuk menutupi kekurangannya. Iya. Ya sebenarnya malas-malasan sih berusaha. Tapi oke lah dengan usaha seperti ini saya nggak usah terlalu inilah, nggak usah kaya saya mau zuhud aja ikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya dia malas, nggak suka kerja. Kan? Yang kayak gituan kan nggak bagus juga. Tapi kalau prinsip syariat kan sudah jelas sebenarnya. Syariat kita itu kayak gimana? Iya. Iya. Dan tidak semua orang kalau semuanya ditakdirkan kaya, ya kan? Tidak seimbang di dalam kehidupan ini. Semuanya jadi miskin juga gak seimbang. Itulah dari takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Dijadikan manusia itu beraneka ragam. Ya, tapi intinya seorang Muslim itu dia berbeda dengan selain Muslim. Karena itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ad-dunya jannatul kafir, sijnul muslim wa jannatul kafir. Dunia itu penjaranya seorang mukmin dan surganya orang kafir. Ini ada yang unik ini. Jadi suatu hari Ibnu Hajar dihadang oleh seorang yang beragama Nasrani. Dia berkata, Ibnu Hajar, di dalam hadits Nabi kalian Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Nabi kalian bersabda, dunia itu penjara seorang mukmin, surga bagi orang kafir. Saya ini orang miskin. Kamu sekarang di atas kuda, berkendaraan, pakaian bagus. Kamu lebih kaya dari saya. Nah, lo gimana hadits itu? Kata Ibnu Hajar, semiskin-miskinnya kamu di dunia, itu adalah kamu lebih kaya daripada kamu di akhirat. Wow. Ada buat saya, sekaya-kayanya saya di dunia, saya tetap miskin kalau dibanding dengan apa yang saya dapatkan di akhirat. Nah, itu maksud dari hadits. Nah, itu luar biasa ya. Cara para ulama di dalam mendefinisikan. Kemudian sudut lain ini juga penting untuk kita bahas. Jadi ya, Islam itu ada keyakinan, ada syariat, ada etika-etika, adab, akhlak, kehidupan dan tuntunannya universal. Segala sesuatu diterangkan pada apa yang diperlukan oleh manusia. Karena itu di dalam sudut perekonomian Islam itu aturannya lengkap. Sebab perekonomian Islam itu di dalam makna umumnya adalah menampilkan keindahan Islam dan bagaimana peranan Islam itu di dalam mengelola harta, sumber-sumber harta, cara menghasilkannya, cara menempatkannya, dan cara mengembangkan atau mengelolanya. Itu sudut perekonomian itu. Tapi dilihat Islam di dalam perekonomian tersebut. Karena itu Islam itu tidak ada sistem kapitalis dalam Islam, tidak ada pula sosialis. Tapi Islam itu bebas orang berniaga, tapi terikat dengan ketentuan-ketentuan syariat. Ya, jadi asalnya seorang kalau memandang hal tersebut, yang tidak punya harta pun dia ikut andil di dalam hukum-hukum dan bisa memperoleh berbagi kebaikan, bahkan pahala-pahala di dalam hal tersebut. Misalnya diterangkan tentang hukum perekonomian, pentingnya harta. Ya, jadi betul kalau misalnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau itu sangat zuhud dalam kehidupan. Kemudian kadang dalam beberapa bulan di rumah beliau tungkunya tidak mengasap, tidak mengepul, hanya makan dari korma dan minum air ya, di tengah keluarganya. Itu di sebagian kondisi, hal-hal tertentu. Tapi bukan artinya harta itu tidak dipedulikan. Karena harta itu diperlukan di sudut-sudut yang lain. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendukung hal itu. Pernah di dalam Sahih Muslim, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melewati sejumlah sahabat. Jadi sahabat ini, masya Allah, para sahabat ini sedang mengawinkan mayang korma.
Nah itu mengawinkan mayang korma itu sebelum tumbuhnya korma, agar supaya kormanya menjadi matang, berhasil gitu. Kayak ditangkok lah ya. Ya, dicangkok kalau kita. Jadi Nabi SAW berkata kepada para sahabat, barangkali kalian buat begini, buat begini. Nabi nak bilang kepada mereka, kalian ini kurang zuhud, kerjanya dunia terus ya. Oke. Malah dikasih solusi gitu ya, kasarnya. Nabi bilangin, kayaknya bagusnya kalian begini-gini. Okay. Jangan bilang ini Ustadz ikut-ikut urusan dunia nih, Nabi ya kan. Karena seperti itu ya, kalau Ustadz kasih arahan bisnis atau ikut bisnis, Ustadz ini hubud dunia juga rumahnya ini. Aduh ya Allah. Itu kan kadang ya kita dengar seperti itu. Ya itu biasa lah, kehidupan namanya kehidupan ya. Jadi Rasulullah SAW waktu itu setelah memberi nasihat, para sahabat melaksanakan. Qadarullah wa syafa'al, hasil korbaya tidak berhasil. Padahal masukan dari Nabi. Iya, masukan dari Nabi SAW. Okay. Datanglah para sahabat kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah gak berhasil. Kata Nabi SAW, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kata beliau, kalian ini lebih paham perkara dunia kalian daripada saya. Kan saya cuma ngasih nasihat kepada kalian dari sudut ini. Jadi juga kita harus tahu bahwa posisi Nabi SAW, beliau di sudut agama menyampaikan. Ada pun hal-hal terkait dengan dunia, kadang keahlian di bidang dunia, masa Ustadz tahu semuanya? Nggak mungkin seperti itu, ya kan? Oh berarti, maaf Ustadz dipotong, berarti seorang Ustadz pun juga boleh kita kasih masukan Ustadz. Ya. Dibalik sekarang posisinya, pengusahanya misalnya ngasih masukan ke usaha tersebut dalam hal ini misalnya tadi kan mencangkok, berbisnis, apa segala macamnya gitu. Itu boleh nggak Ustadz? Jangankan memberi masukan kepada kita, Nabi SAW saya itu menerima masukan dari para sahabatnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa amruhum syura bainahum, perkara mereka musyawarah antara sama mereka. Wa syawirhum fil amr, wa Nabi Muhammad minta pendapat para sahabatmu. Karena itu di banyak kejadian Nabi minta pendapat Abu Bakar, Umar dalam kejadian-kejadian besar, dan kadang beliau minta pendapat para sahabatnya. Dan itu biasa. Namanya manusia nggak ada yang sempurna, dan seorang muslim itu dia kuat dengan saudaranya. Masya Allah. Ya kan? Oke. Ya, jadi ada hikmah yang bagus ya. Katanya laki-laki itu ada 3. Ada 3 tipe. Ada laki-laki lengkap, ada setengah laki-laki, ada yang bukan laki-laki. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya gimana Ustaz? Jadi kalau laki-laki lengkap itu, dia punya ide. Banyak pikirannya. Bagus dia, kreatif. Tapi dia minta pendapat orang lain. Nah, itu lengkap tuh. Kalau setengah laki-laki ada ide, eksekusi sendiri, nggak mau tahu, yang penting eksekusi sendiri. Ini setengah. Yang bukan laki-laki, idenya nggak ada, tidak tanya pula ke orang. Nggak ada jantan-jantannya ya, idenya nggak ada, nggak eksekusi nggak ada, udah males fix. Dia dibalik atau berbalut dengan kesolehan, dibalik dengan tameng kepalsuan bahwa sebenarnya dia males, tapi di depannya seakan-akan zuhud, qanaah, kita harus sederhana, kita hidup pas-pasan aja gitu ya. Ya itu juga oke lah, nggak apa-apa, itu prinsip sebagian orang, nggak apa-apa. Tapi dia simpan untuk dirinya nggak apa-apa. Ya kan? Nah. Saya nggak ada masalah, saya beramal untuk diri saya senangnya hidup gini-gini aja, itu nggak apa-apa. Tapi seorang muslim ketika dia hidup, dia jangan memikirkan maslahat dirinya sendiri. Dia harus kadang memikirkan dia berpijak di atas negeri mana, di bumi mana dia berpijak. Orang-orang di sekitarnya, masyarakatnya, negaranya. Oke, saya misalnya pengen zuhud, saya mau hidup pas-pasan aja, nggak apa-apa. Tapi saya bantu negara supaya negara menjadi kaya. Saya bantu saudara-saudara saya supaya mereka menjadi kaya, menjadi makmur. Nah, itu kan sudut amalan juga. Masa kita pengen semua jadi miskin kayak kita? Nggak bisa dalam hidup itu kita memaksakan orang lain ikut pendapat kita atau kebiasaan kita. Nah itu bukan ciri seorang yang beragama lengkap. Jadi kalau Nabi SAW itu beliau ada pilihan-pilihan. Tapi semua potensi sahabatnya beliau hidupkan. Nggak ada dari satu sahabat pun punya potensi kecuali dihidupkan oleh Nabi SAW. Khalid bin Walid jagonya di perang. Kasih orang perang sama itu paling jago dia. Tapi nggak dipasang Khalid bin Walid di urusan perniagaan, urusan perdagangan, bisnis. Nggak dipasang di situ beliau. Sebab itu bukan keahlian beliau. Karena itu nggak ada sejarahnya Khalid bin Walid itu dipasang oleh Nabi dan para khulafa ar-rasyidin menjadi kepala negara.
Beliau dipasang di keahliannya. Oh iya. Ya. Iya. Abu Dzar Al-Ghifari malah dilarang oleh Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu untuk bergaul dengan manusia. Sebab beliau kalau berpegang sekali dengan prinsip yang beliau hafal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu bagus banget. Tapi kadang ada hal-hal tertentu itu dipegang oleh para sahabat dari wejangan-wejangan yang lain oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kan harus dikompromikan. Jadi hal-hal yang seperti ini dihidupkan potensi-potensi itu, tapi bukan membuat bahaya atau merugikan orang lain atau membuat negeri ini gawat juga ya. Kalau negeri kita di antara negara-negara urutan paling bawah di perekonomian, kan nggak bagus. Waduh. Wah, ini seru nih. Sebelum kita bahas mengenai ekonomi Islam atau mungkin ekonomi sebuah negara, Ustadz, nanti kita bahas juga ya. Ya artinya kita bisa punya pemikiran atau mindset yang benar, cara penyikapan, mentafsir gitu kan, sehingga diimplementasikan ke keluarga dan lain sebagainya, atau mungkin ke karyawan, ke usahanya dan lain sebagainya, kan otomatis kan kita membuka banyak lapangan pekerjaan. Yang ujung-ujungnya juga pasti kan tumbuh negeri ini gitu kan, ekonomi berputar apa segala macamnya. Sebelum kita dalamin ke sana, Ustadz, ini menarik. Tadi Ustadz menyinggung mengenai ya seorang guru atau tokoh agama atau ustadz lah, itu bisa diberikan masukan apa segala macamnya. Nah, gini Ustadz, ini sebenarnya mau nanya, bolehkah atau mungkin benar atau salah gitu Ustadz. Misalnya ada seorang pengusaha, memang dia ahli di bidangnya, ya usaha lah, atau mungkin public speaking atau marketing dan lain sebagainya. Akhirnya melihat atau berangkat, kebiasaannya adalah kalau kita ingin menyelesaikan masalah itu biasanya berangkat dari fundamentalnya atau akar permasalahannya. Ngapain kita sibukin atap rumahnya, ya kan? Ya kita cek dulu pondasinya kokoh apa enggak gitu. Nah, kebiasaan itu akhirnya terjalin lah melihat satu pandangan sebuah atau seorang ustadz gitu yang memang punya jamaah apa segala macam ya, misalnya konteksnya masih tentang ustadz diberikan masukan gitu ya. Nah, ternyata misalnya ada seorang ustadz secara fundamental ngasih tahu ke jamaahnya terkait hubud dunia, hati-hati nih, dunia itu sementara, dunia ini begini, dunia ini hina, ya kan, hidupnya harus begini begitu, pokoknya apapun itu bentuknya. Akhirnya kan ditangkap sama jamaahnya yang mungkin setengah-setengah, atau mungkin salah mentafsir, atau mungkin nggak pas cara perilakunya gitu kan, atau mungkin dia orang miskin. Akhirnya menjadi pembenaran, Ustadz. Yang tadi saya singgung di awal tuh. Begitupun sebaliknya, orang-orang kaya yang datang ke pengajian tersebut, akhirnya diceritakan tentang semangatnya kaya raya, apa segala macam. Akhirnya menjadi pembenaran juga, bahwa ya udah berarti aku udah bener begini nih. Akhirnya jadi malas sedekah, apa segala macamnya. Nah, masukan itu boleh nggak diberikan ke Ustadz atau ke guru tersebut? Ya, anggaplah dari saya pribadi deh, melihat bahwa, oh ini ada potensi public speaking, ada potensi marketing, yang nanti ujung-ujungnya cuma mau ngasih tahu bahwa harusnya pemenggalan kalimatnya seperti ini Ustadz. Harusnya kita bisa melihat jamaah yang hadir nih, apakah notabene-nya orang-orang kaya atau orang-orang miskin Ustadz. Nah, yang kayak begitu-begitu sebenarnya boleh nggak? Yang ujung-ujungnya biar apa? Biar nggak salah implementasi ke rumahnya nantinya pulang dan lain sebagainya, mengenai zuhud dan qanaah. Jadi diberi pelajaran public speaking gitu. Iya, salah satunya Ustadz. Atau minimal membaca audiens, kalau kita ngomongnya target audiens Ustadz. Jadi nggak salah nangkep gitu. Kayak contoh kasus begini Ustadz. Saya pernah posting, akhirnya ada yang komen. Iya benar, seperti kayak di daerah saya, di kawasan pabrik Cikarang. Pemilik perusahaan dan beserta para BOD-nya gitu, atau direksinya bikin kajian, ngundang Ustadz di masjid tersebut, mungkin di komplek umum lah. Nah, tapi pembahasannya adalah yang diundang kan para buru-buru pabrik nih, hidupnya pas-pasan. Dia sendiri ngomong. Ternyata temanya adalah Islam itu kan berserah, tawakal, pasrah. Akhirnya udah hidupnya dia pembenaran bahwa ya udah begini kali ya. Akhirnya mereka buru-buru pabrik ya, takut mau ngapa-ngapain, misal mau kayak ngambil cuan peluang, ada mungkin reseller atau mungkin afiliator, takut ntar ditegur sama temennya lagi, kamu ngapain, dunia ini sementara. Nah, jadi kayak begitu Ustadz. Nah, jadi ngasih masukannya bukan di ranah agamanya Ustadz ya. Kan tadi kan keahlian, kalau tadi kan ceritanya Nabi kan beliau SAW keahlian dalam mencangkok atau mungkin di tanaman. Kan tentang duniawi juga Ustadz, ilmu apa, biologi biasanya atau apa misalnya. Nah, kalau ini kan ilmu tentang public speaking, di luar dari dalil yang dibawakan beliau, Masya Allah. Nah, ini kan pasti kan ada satu alat atau kendaraan yang dipakai untuk berdakwah, yaitu retorika, ya kan? Public speaking, analogi, nah, mindset. Nah, itu seperti apa Ustadz? Ya, jadi sebenarnya begini ya, public speaking itu kan bagus itu. Masya Allah.
hal yang bermanfaat. Ya. Ada yang sifatnya tabiat. Memang dasarnya bagus dia berbicara, komunikasi dan seterusnya, menyampaikan. Oke. Dan ada sifatnya latihan. Ya. Ya. Cuman kalau kita di sudut agama kita itu sudah lengkap dengan public speakingnya. Ya. Jadi kalau pandangan saya, yang kurang di dalam public speaking, berarti itu masih kurang memahami agama kalau pandangan saya. Oke. Kenapa? Ayat-ayat Madaniyah itu sesuai dengan konteks kaum muslimin di Madinah. Ayat-ayat Makkiyah sesuai dengan konteks kaum muslimin di Mekah. Wah, cakep nih behavior. Ya kan? Oke, cakep nih. Jadi Al-Quran aja membagi gitu cara menghitopnya, membahasakannya, hukum-hukumnya. Itu sudah ada klasifikasi antara surah Makkiyah atau ayat Makkiyah dan surah Madaniyah. Atau yang turun di Madinah setelah Nabi berhijrah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau kan berbicara tadi tentang kalian lebih paham tentang perkara dunia. Tadi saya sampaikan haditsnya. Kalian lebih paham tentang perkara dunia kalian. Itu kan hadits Nabi kepada para sahabat. Itu apa itu? Itu motivasi di dalam berkembang. Di dalam mengais dari kehidupan dunia. Iya. Kan motivasi juga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Iya. Nabi juga ingatkan tentang akhirat. Kan begitu. Dalam berpakaian, saya beri. Jangan bilang Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti pakaiannya compang-camping atau pakaian sederhana, Nabi itu dibelikan oleh Umar bin Khattab. Hulla itu berasal dari Yaman. Itu pakaian mahal. Jadi beliau pakai juga. Itu untuk menyambut tamu, ketemu orang-orang penting. Jadi beliau dudukkan segala sesuatu itu pada tempatnya. Ya sampai pernah ada sebagian ikhwan kita ribut kan gara-gara ditegur oleh sebagian ustadz. Dia pakai jam mahal gitu. Sama ustadznya dinasihatin, kamu andai kata jam, Masya Allah jamnya juga mungkin lebih 2 M harganya. Masya Allah 2 M. Kamu beli jam ini katanya, dia kata kamu bangun masjid, kamu begini. Itu maksud Anda Ustadz. Maksud saya itu Ustadz. Ya kan berarti kan harus paham kalau bahasa kami customer behavior ya. Jadi ada perilaku customer, kita nggak tahu misalnya dia harus ketemu sama klien pada saat itu. Bener nggak Ustadz? Betul. Itu jadi bahasa kita perilaku customer. Beliau bilang ke saya bahwa ini saya pakai untuk ketemu orang tertentu. Tuh kan. Saya kalau ketemu sama mereka pakai mobil bagus, mobil saya nggak kelihatan. Tapi kalau saya pakai jam ini, saya nggak terlalu banyak kasih pendahuluan ke dia. Saya itu begini, dia sudah tahu ini orang di depannya propen nih orangnya. Kayak gitu kan? Asik nih. Ya. Ya. Jadi hal-hal yang seperti itu ada memang hubungan biasa. Makanya Nabi juga kan pakai pakaian bagus. Iya itu. Ya untuk ketemu orang-orang penting. Perilakunya begitu kan, behaviornya begitu. Ya makanya saya bilang saya kalau ada kekurangan dalam hal itu kadang kurang memahami dari sudut-sudut agama. Saya kasih satu kaidah penting. Ini disebut oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, tidak boleh seseorang itu membuat manusia putus asa, membuat manusia diberi dari peringatan-peringatan sampai dia putus asa dari rahmat Allah. Dan tidak boleh seorang juga memberikan kepada seorang janji-janji yang membuat orang itu bergampangan jatuh di dalam dosa. Jadi kan dikasih 2 ukuran. Iya. Kadang sebagian ustadz, Masya Allah memang kalau cerita begitu masuk menyentuh tentang neraka, disikat semua jemaah tuh. Sampai semua jemaah ini seakan-akan waduh kayak putus asa kita. Ini enggak benar cara seperti ini. Nah kan. Sama sebagian ustadz juga ada yang sebaliknya. Dia gak mau nyinggung kayak gitu. Nanti saya khawatir deh kalau jemaahnya pada kabur semua kalau saya cerita kayak gini. Gak bisa dia. Tapi ustadz itu dia dokter. Memberi obat ke pasien sesuai dengan kadarnya. Kan ada dosisnya 2 kali sehari, kan gitu kan? Masa dikasih 10 kali sehari? Kan gak seperti itu dosis. Ya, diberi sesuai dengan kadarnya. Itu ada di semuanya di pemahaman agama, cara menyampaikan. Ya, teknologi sekarang misalnya ya di public speaking orang kan bilang 3V katanya ya. Iya betul. Verbal, vokal dengan vokal. Visual. Ya kan? Itu ada semua contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau kadang berbicara biasa dengan para sahabatnya. Kadang beliau di khutbah Jumat berbicara seakan-akan komandan pasukan. Ya kan? Kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam sahabatnya berbuat sesuatu, beliau berbicara dengan suara yang paling tinggi. Itu sesuai dengan posisinya
Ini sedang menegur, sedang mengarahkan, sedang memasukkan ke dalam hati mereka sesuatu, kan lain semua ininya, visualnya kan. Iya. Pemilihan kata juga Rasulullah SAW itu luar biasa. Makanya disifatkan hadits-hadits beliau itu jawamiul kalim. Kalimat keadaan ringkas tapi mengumpulkan makna yang banyak sekali, luas sekali. Dan kadang Nabi memberi percontohan, perumpamaan. Ya. Dan apa namanya? Juga di dalam penekanan-penekanannya itu banyak sekali hadits Rasulullah SAW yang menjelaskan bagaimana petunjuk beliau dalam itu. Jadi kalau misalnya pengen petunjuk Nabi dari public speaking itu ada. Wow, Masya Allah. Dan saya pernah ditunjukin ya materi public speaking itu. Saya bilang saya bisa beri dalil ini. Setiap public speaking ini dari ayat maupun hadis saya bisa beri dalil. Wah, keren. Karena Ustadz paham agama. Karena itu kan Allah. ada sebenarnya kita Iya. pelajarin sebenarnya. Oke. Cuman cara menempatkannya disitulah sebenarnya kadang sebagian teman-teman kita kurang di dalam hal tersebut. Ya, jadi perlu pelatihan. Dan di situ juga pentingnya berguru. Sebab guru itu penting. Harus ada figur-figur ya kita lihat langsung. Meskipun beliau juga guru Iya. gitu. Ustadz tapi guru juga kan. Makanya guru saya itu Syekh Mukbil bilang, yang mau belajar cara berkhutbah, kesini aja, hafal dulu Al-Quran, hafal Riyadus Shalihin, datang ke sini ke saya. Nanti saya ajari cara berkhutbah. Coba kalau dia nggak hafal Al-Quran, nggak hafal Riyadus Shalihin, mau bicara apa? Jadi di situ soalnya ya. Kan ilmunya di situ. Iya. Jadi seorang alim itu dia bicara santai, datar, tapi kalimat-kalimat itu jadi vokal-vokal tersendiri itu masuk ke hati orang. Itu ada cara-caranya, cara penyampaiannya dan seterusnya. Itu kita lihat di etika para ulama menyampaikan. Ini punya kelebihan di sini, ini punya kelebihan di sini. Akhirnya ya terdidik gitu. Sebab semua keahlian ini kesempurnaan ini tidak berkumpul pada satu orang. Kan semuanya terbagi-bagi, tapi semakin banyak kita belajar, insya Allah semakin banyak kita dapat faedah. Begitu mungkin ringkas saja. Masya Allah, barakallahu fikum Ustadz, jazakallah khair. Ya, barakallah. Itu yang akhirnya saya dapat kesimpulan deh buat teman-teman semua. Maksudnya kemarin-kemarin mungkin saya pernah bahas itu karena ya kita hargain gitu keilmuan guru-guru kita. Tapi kan bukan berarti misalnya satu ustadz pun juga dia bukan berarti menguasai semuanya, akhirnya ngapain diajarin lagi. Karena khawatirnya reaktif ini terjadi. Meskipun saya suka ya sama kawan-kawan netizen yang Masya Allah gitu kan, mungkin ada niat buat memuliakan guru-guru kita gitu ya. Cuma memang reaktifnya menurut saya kurang pas terkait nggak usah diajarin, nggak perlu diajarin, nanti ngaji aja yang benar gitu, nggak perlu diajarin, dia lebih tahu kok tentang jamaahnya. Sebentar, ini beda konteks antara Nggak, perlu diingatin kadang, perlu diberi contoh. Ilmunya dia paham kadang, tapi prakteknya belum pernah dia lihat. Iya, itu kan bener kan praktek. Iya bener ya Sat, ya. Betul. Kayak misalnya kita nih sebagai public speaker ya, teman-teman kawan-kawan pasti tahu juga lah yang seprofesi dengan saya. Kadang penyikapannya berbeda-beda. Mungkin bisa jadi level pejabat A sama pejabat B itu retorikanya berbeda, padahal sama-sama pejabat tuh Sat ya. Betul. Ah, kayak gitu-gitu nih, Masya Allah. Jadi memaknai mengenai zuhud, qanaah sebetulnya nggak masalah, tapi hati-hati yang di belakang ini butuh penghidupan apa enggak gitu ya, anak, istri, keluarga. Jangan sampai ada ngajak hidup susah tapi ternyata dia malah menyalakai banyak orang. Ataupun yang sebaliknya Ustadz ya, bahwa sebenarnya dia malas atau bodoh, nggak mau belajar apa segala macamnya. Tapi akhirnya dengan ngakunya adalah qanaah gitu. Ya, jadi atau begini, zuhud. realnya itu kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau itu mohon kepada Allah supaya diberi sesuatu yang cukup di tangannya. Ya, sesuatu yang cukup di tangannya. Yang cukup di tangan itu tidak mesti miskin. Bukan hal yang membahayakan, tapi sesuatu yang cukup di tangan. Kapan beliau perlu itu ada. Itu cukup di tangan. Kalau berlebihan itu kan jadi masalah juga. Iya. Fitnahnya harta, mikirkan zakatnya, pusing mengurusin hartanya, yang hitung-hitungannya itu Iya, betul. kadang membuat orang tersibuk karena ada hal yang lebih penting gitu. Iya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memilih. Ya, kalau di para sahabatnya Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat itu radhiyallahu anhum, itu nah semuanya miskin juga. Dari 10 orang yang dijamin masuk surga, kan 4 orang di antara mereka itu pedagang sukses. Orang-orang sukses semua, banyak harta kan. Nah, jadi maksudnya mereka juga ada di situ. Tapi di harta tadi kan saya sudah sebut, di antara para nabi ada yang raja. Apa anda ada pintu ibadah di situ? Pasti ada pintu ibadahnya. Iya. Tadi ada bentuk syukur, ya kan? Bentuk ibadah kan? Dia bisa berbagi.
Ya, dengan harta misalnya diajarin orang bagaimana dia bisa hidup. Iya. Ya, dia kasih orang supaya dia bisa hidup, itu seakan-akan dia membuat orang ini hidup. Dan itu di dalam Al-Quran dikatakan waman ahyaha fakannama ahyan nasa jami'an. Siapa yang menghidupkan satu jiwa, seakan-akan dia menghidupkan seluruh manusia. Ya kan banyak ini ya, orang bisa berbagi dalam kehidupan. Yeah. Nah, kalau dia kurang, mungkin ada sudut lain ya. Dia bisa kontrol dirinya, dia bisa lebih giat ibadah, dia cari hal-hal yang tidak membahayakannya. Nah, itu sudut lain. Tapi jangan memaknakan zuhud dengan kurang harta atau pakaian biasa-biasa. Bukan itu makna zuhud. Zuhud itu artinya adalah meninggalkan sesuatu yang bisa membahayakan di akhirat. Itu zuhud. Walaupun dia pakai rumahnya rumah mewah, ya bajunya baju bagus, mungkin dia adalah orang yang paling zuhud. Lebih zuhud dari orang miskin yang tidak punya apa-apa. Oh, kok gitu? Ya makanya karena zuhud itu bukan ukuran di harta yang di tangan. Harta itu kan cuma di tangan. Oh, banyak salah kaprah nih. Ya, zuhud itu adalah sesuatu yang dalam hati. Zuhud itu artinya dia meninggalkan sesuatu yang bisa membahayakannya di akhirat. Itu terkait dengan apa yang ada di dalam dadanya, di ucapannya, apa yang dia pakai di anggota tubuhnya. Oh, nggak harus nampak ya? Ya nggak mesti. Zuhud itu terkait dengan masalah saya ada 100.000, ada 1 juta, saya pilih 100.000. Nggak mesti. Saya pilih 1 juta, mungkin saya lebih zuhud daripada yang memilih 100.000. Jadi bisa digambarin nggak sebenarnya zuhud ini kalau dicontohin seperti apa, Ustaz? Nah, saya kasih kisah lain nih. Jadi ada seorang, ya masya Allah beliau ini pernah ngirim surat ke saudaranya, seorang alim. Dia kirim surat saudaranya. Kebetulan muridnya ini pergi haji ya. Titiplah surat ke muridnya ini, sampaikan ke saudara saya di Mesir. Muridnya pun pergi ke Mesir, kemudian ke Mekah untuk haji, singgah di Mesir. Begitu singgah nggak sempat ketemu sama saudaranya, akhirnya pergi ke Mekah. Dari Mekah balik lagi ke Mesir. Dia berusaha ketemu saudaranya, ternyata rumahnya rumah kayak istana. Mau ketemu aja keluar dulu pengawalnya, masuk lagi manggil, dijemput pakai kereta dia, masuk ke dalam. Ketemu sama saudaranya, terus terimalah suratnya itu. Terus saudaranya bilang, yang kaya raya ini, saudara saya yang kirim surat ini, alim guru kamu itu masih kayak dulu, dia belum zuhud terhadap dunia. Masya Allah. Dia belum zuhud terhadap dirinya. Muridnya ini mikirnya, ini siapa orang kaya kayak gitu, banyak harta, bilangin guru saya yang kasihan kayak gitu modelnya. Sudah zuhud dunia, bilang lagi dia belum zuhud terhadap dunia. Dia nggak terlalu peduli itu. Pulang dia nggak ini bicara nggak benar nih orang. Pulang lagi ke gurunya. Jadi dia nggak sampaikan ke gurunya, ketemu saudaranya sudah disampaikan pesannya. Tapi gurunya ini nanya, apa berita saudara saya? Sudah ketemu? Katanya saya ketemu. Terus apa jawabannya? Kata saudaramu, engkau masih kayak dahulu katanya. Belum zuhud dunia. Belum zuhud dunia. Beliau diam sejenak, beliau berkata, ya benar, dia benar tuh saudara saya. Dibenarkan. Jadi itu ilmu sebenarnya. Jadi kita harus paham bahwa zuhud itu tidak terkait dengan masalah harta. Iya. Sama sekarang ini ada kelompok-kelompok radikal, ekstrim, khawarij. Dia tuh para ulama itu pakai mobil bagus, pakai ini penjilat penguasa di semua. Ya. Tapi dia nggak tahu bahwa para ulama ini yang memberi nasihat ke pemerintah untuk memilah mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Itu adalah zuhud yang paling besar. Ya gitu. Ada hal-hal yang kadang pendalaman tentang zuhud itu banyak orang yang keliru. Karena itu buku-buku yang menulis tentang zuhud itu tebal-tebal loh ditulis. Ibnul Mubarak satu tebal gini. Hanad bin Sari 2 jilid. Buku khusus tentang zuhud. Waki Ibnul Jarrah. Dan selainnya dari para ulama. Nah, kenapa akhirnya makna zuhud yang salah ini diartikan ya sama para kita lah penuntut ilmu, itu sebenarnya dalam tanda kutip biang keroknya apa atau siapa, Ustadz? Kok akhirnya bisa jadi kayak menjadi tradisi atau budaya bahwa dikit-dikit kayak tadi nih, Ustadz terus tiba-tiba pakai mobil mewah. Nah ini sebagai gambaran contoh aja ya. Saya sebenarnya nggak mau ngasih tahu, tapi kalau ntar Ustadz nggak ridho kita cut bagian ini atau disensor. Ini sebagai contoh aja Ustadz. Izin Ustadz ya. Ustadz Zul mobilnya Mercy.
Masya Allah beliau. Belum yang satu lagi, Aldan ketawa-ketawa aja. Belum yang ini, tiap ke kantor kasih solusi beda-beda. Coba kalau lihat dari yang jamaah-jamaah antum Ustaz. Nih, mohon maaf nih Ustaz nih ya. Pasti Ustaz ada aja nih yang dibilang, Ustaz, hubud dunia, gila-gila sama dunia. Jadi begitu kan Ustaz. Kita nggak bilang semuanya lah ya. Nah terus akhirnya menjadi budaya Ustaz. Sebenarnya salah siapa ini awal mulanya nih? Ya pertama itu bukan mobil anak ya. Mobil pinjaman juga. Aduh, diklarifikasi kan. Terus yang kedua, zuhudnya beliau apa konaannya beliau nih? Yang kedua itu memang Jakarta seperti itu. Orang hidup Jakarta ganjil genap, ikuti aturan ganjil genap. Jadi beda-beda mobil platnya, ada yang ganjil ada yang genap ya. Oke. Terus yang ketiga, apa namanya itu, saya sudah sebut tadi, sesuatu yang di dunia itu terkait dengan dunia itu di mana? Di tangan atau di hati? Itu yang membedakan. Kalau dia di hati, itu yang bermasalah. Iya. Tapi kalau dia cuma di tangan saja, dipakai di dalam ketaatan kepada Allah, pada hal yang mubah, perkara yang bermanfaat, itu nggak ada masalah. Dan itu tidak bertentangan dengan zuhud namanya. Semua orang hidup seperti itu. Ya nggak ada ceritanya Nabi Sulaiman dan Daud itu orang yang paling zuhud. Karena mereka disebut di dalam Al-Quran sebagai al-abad. Wadkur abadana Daud, ingatlah hamba kami Daud. Predikat hamba loh. Iya. Nabi Sulaiman dikatakan ni'mal abdu innahu awwab. Sebaik-baik hamba, dia selalu bertobat menuju kepada Allah. Meskipun punya istana begitu. Raja punya istana. Istrinya Nabi Sulaiman 100 orang. Ya. Tapi bersamaan dengan itu tidak ada yang bilang mereka tidak zuhud. Karena para nabi itu punya dari sifat itu. Karena itu sekali lagi saya tekankan, zuhud itu bukan terkait dengan masalah harta yang terlihat, sesuatu yang dipakai, sesuatu yang dipegang. Tapi itu kaitannya dengan apa? Ini yang dia pegang ini membahayakannya di akhirat atau tidak? Ya. Itu poinnya tuh. Ibnu Mubarak menulis kitab zuhud. Tapi beliau terkenal pedagang sukses, termasuk orang kaya. Coba bayangkan dia kumpulin orang, ayo pergi haji sama-sama, pergi haji. Kita Ibnu Mubarak, haji. Ayo kita satu rombongan. Mana bekal kalian? Simpan di kotak itu. Simpan semua bekal mereka di kotak. Kotaknya ditutup, dikunci. Pergilah melakukan perjalanan. Semuanya dibiayain sama Ibnu Mubarak. Sampai di Mekah dikasih duit mereka, pergi belanja oleh-oleh hadiah. Begitu balik, kotaknya dibuka lagi. Ambil bekal kalian semua, bawa pulang ke rumah kalian. Ya, nggak berkurang. Tidak berkurang. Keren. Ya. Yang menulis kitab Az-Zuhud Ibnu Mubarak. Tapi pedagang sukses. Cuma disebutkan beliau pedagang sukses, tidak pernah kena zakat katanya. Loh, kok bisa? Ya itu makanya. Jadi duitnya itu selalu berputar dan selalu dia sedekahkan dan selalu dia. Jadi tidak pernah cukup 1 tahun dia pegang. Nah, sekalian aja Ustaz, kita bahas mengenai zakat Ustaz. Zakat sebenarnya cara ngitungnya seperti apa? Untuk zakat harta ya Ustaz ya, yang setahun sekali gitu. Itu kan ada yang bilang bahwa ini ada yang di bulanan, ada yang tahunan dan seterusnya. Itu sebenarnya ngitungnya gimana Ustaz? Ya tergantung jenis hartanya. Harta apa yang mau dizakat? Zakat mal misalnya. Ya zakat harta dipegang 1 tahun. Zakat harta. Total zakat dari pendapatan apa yang kita dapat, apapun. Apa yang kita miliki kalau zakat harta kita dari emas atau perak atau yang semakna dengan emas dan perak. Uang? Ya seperti uang. Kalau disimpan dalam setahun di rekening misalnya, itu dizakati. Oh, yang nampak yang stay di rekening ya, bukan yang udah dikeluarkan kan, bukan total revenue. Nah, kalau total revenue belum tentu, sebab kalau kita pakai misalnya anggaplah saya gaji saya sebulan 10 juta. Tapi saya keperluannya 15 juta. Saya tergolong miskin sebenarnya. Karena miskin itu dalam definisi syariat itu adalah orang yang penghasilannya belum mencukupi keperluannya. Itu miskin namanya. Ya. Tapi kalau orang-orang yang penghasilannya cuma 5 juta, saya tergolong kaya. Kan begitu. Saya kok bisa 15 juta? Ya jangan nanya lah. Orang-orang kan beda-beda kehidupan manusia kan. Ada yang tanggungannya 1 keluarga dan 2 keluarga. Ada yang anak-anaknya cuma 2. Ini anaknya 1/11 misalnya. Ya kan beda. Beda keperluannya kan. Terus ada orang yang kadang, ya apalagi nih kadang ustadz ya. Ya itu paling sering ini banyak tamunya, ada kegiatan dakwah harus dia selesaikan. Kadang dia bayar dulu, dia nanggung utang di situ. Orang kan nggak tahu itu, karena memang nggak ada yang bisa menyelesaikan kecuali dia aja.
dia punya ilmu tentang itu. Akhirnya dia harus masuk menyelesaikan. Kan tanggungan juga. Dari sudut hukum dia sebenarnya miskin walaupun penghasilannya dianggap banyak oleh orang. Nah, jadi sebenarnya ukuran pada harta itu dilihat pada emas, perak, atau pada uang yang dia simpan. Mobil, rumah enggak ya? Mobil dan rumah nggak ada zakatnya. Oh, jadi emas, perak, ya pokoknya perhiasan masuk juga. Iya, mobil, rumah yang dipakai, ditinggalin itu nggak ada zakatnya. Kecuali kalau dia bisnis rumah. Oh ya. Dia bisnis mobil. Kan investasi ya. Ya, Kalau perhiasan yang dipakai di istri gitu? Itu letak silang pendapat di tengah para ulama. Kalau saya sendiri saya milih supaya tetap dikeluarkan zakatnya itu lebih hati-hati dan lebih banyak pahalanya juga kan. Oh, oke. Emas juga ya, perak. Kalau nyimpan Bitcoin? Kita akan bahas di kesempatan berikutnya. Ya, biar temanya kerucut. Jadi yang sekarang tuh mengenai zuhud sama qanaah dulu, ya kan? Maksudnya sabar. Ya, seru juga tuh setelah kita bahas. Kalau nyimpan Bitcoin kan apakah itu karena zakat mal tahunannya gitu? Itu masalah zakat elektronik namanya, zakat harta elektronik. Ya. Nah, itu banyak jenisnya. Harus diketahui sumber-sumbernya, kemudian kedudukan hartanya dari sudut nilainya. Dia jaminan fisiknya apa, kemudian real atau tidak, itu kan banyak hal yang perlu dilihat. Oh, nanti kita bahas dalam kesempatan ya. Menarik nih mengenai Bitcoin. Zakat kripto, sama mirip-mirip lah. Sebentar Ustaz, berapa persen dari total aset yang kita miliki dikeluarin? Iya, yang kita keluarkan kan dari misalnya di jumlah-jumlah nih emas, perak, apalagi saya tadi? Kan pertama ada batasan uang, ya. Fiat. Jadi begini, emas, perak, apa yang semana dengan emas pada perak? Yang semana sekarang kan mata uang, kita pakai rupiah, fiat, dolar atau misalnya. obligasi, surat-surat berharga yang bernilai untuk ditukar gitu. Nah, itu ada kewajiban zakatnya. Kapan kena kewajiban zakat? Apabila sudah mencapai nisab. Nisab itu besar jumlah harta yang kita miliki. Ya. Jadi misalnya kalau emas itu mencapai 20 dinar. 20 dinar sekarang ini senilai dengan 85 gram. Kalau dinar itu 200 dirham. Sekarang ini senilai dengan 595 gram. Ya, kalau kita punya emas, nilainya 85 gram, jumlahnya 85 gram, berarti kita sudah ada kewajiban zakat. Kalau 84? Kalau 84 nggak ada. Nggak ada kewajiban untuk dikeluarkan. Ya. Jadi kalau dari perak sama seperti itu. Kalau kita cuma punya 300, nggak ada kewajiban karena 595 gram. Tapi kalau mata uang rupiah itu dihitung ikut ke nilai emas atau perak dan kita pilih yang paling rendah nilainya. Oke. Jadi kalau misalnya emas lebih mahal dari perak, ya kita hitung perak. Berarti gimana? Jadi misalnya sekarang anggaplah perak itu 20.000 ya harganya. Mungkin lebih murah dari itu. Emas anggap 1 juta. Berarti kalau kita punya uang 85 juta itu kan kadar emas kan. Sedangkan kalau sudah perak nggak sampai 85 juta, mungkin cuma 12 juta saja sudah 12 juta kurang. Nah, itu sudah ada kewajiban zakat. Maka kita ambil ukuran perak 12 juta. Jadi kalau kita punya cash di rekening maupun uang cash secara fisik gitu ya, itu 12 juta ke atas itu udah kena zakat harta ya. Zakat harta yang dikeluarkan, nah itu yang disebut jumlah yang dikeluarkan, itu 2,5%. Tapi masih ada syarat lain, harta itu dipegang selama 1 tahun. Jadi sudah kita simpan selama 1 tahun. Minimal. Ya, minimal 1 tahun. Kalau lewat atau kurang, kalau kurang nggak kena. Kalau misalnya 11 bulan nih baru megang emas ini gitu ya, itu nggak kena. Ya. Kalau lewat, apalagi harus bayar berarti ya? Ya kalau lewat ya berarti sudah berhutang, harus dia keluarin zakat. Nah, kalau yang belum tahu hukumnya sebelumnya, apakah dirapel? Nah, kalau dia ingat bahwa dia ada kewajiban zakat dan dia tidak tahu hukum, tetap dia keluarkan. Oh, berarti diakumulasi ya? Diakumulasi aja. Bulan apa, Ustaz? Nggak ada kemestian bulannya. Kita sumber waktu masuknya harta kan beda-beda waktunya. Oh iya, tapi maksudnya setiap setahun sekali? Setiap tahun sekali dikeluarkan 2,5%. Bebas mau pilih bulan mana? 2,5% itu sama dengan 1/40. 2,5% atau 1/4. Berarti bebas aja mau bulan mana, ntar kita tinggal hafalin nih mau setiap Januari kayak gitu. Ya, biar ketemu. Cuman orang itu biasanya di Ramadan dia. Sekalian ya. Sekalian, misalnya belum genap setahun, baru 9 bulan di Ramadan,
dia keluarin semua supaya dia nggak pusing lagi. Jadi bareng sama zakat fitrah. Nggak mesti bareng, yang penting kalau di Ramadan kan waktu bagus gitu untuk beribadah. Masya Allah. Ya, barakallah. Allah barik fik ya. Nah gitu Aldan ya. Jadi hartanya udah banyak banget kan. Maksudnya coba dicek-cek gitu kan. Biar kita nih dianggap negara nih betul-betul menjadi warga negara yang baik misalnya. Nah di situ sebenarnya Ya kan, Sat? perekonomian itu Nah. di perekonomian Islam instrumen terkait dengan harta itu banyak jumlahnya. Karena harta dan sumber-sumbernya itu ada puluhan jenis. Satu jenis saja itu dikelola itu bisa menjadi badan atau kementerian di dalam sebuah negara. Ustaz, kita bahas aja Ustaz sekalian ya. Sengaja memang saya jembatani obrolannya ke sini tuh biar gini Ustaz. Nih kita bahas aja lah. Di masa pemerintahan Pak Prabowo Gibran memang nge-push sekali mengenai pertumbuhan ekonomi 8% secara merata. Yang kemarin Pak Jokowi presiden ke-7 kita itu mendarat di angka 5% sekian lah. 5%-an lah. Nah, akhirnya targetnya kan pengen dinaikin ke 8%. Apapun beliau lakukan lah. Pemberantasan korupsi misalnya. Masya Allah nih udah mulai kelihatan nih sekarang berita-berita udah di mana-mana kan. Karena Pak Prabowo juga Pak Presiden mengatakan kan di pidatonya beliau gitu kan. Salah satu menjadi penghambat adalah koruptor di mana-mana. Makanya itu kita pangkas tuh. Nah, setelah itu baru optimasi, eskalasi, termasuk mungkin ya sektor yang memang saya pribadi gitu ya bantu saya personal atau mungkin secara badan gitu ya, itu di Kementerian Ekonomi Kreatif bantu Bang Menteri, Teguh Rifki, Mbak Wamen, Airin Umar gitu ya. Nah, itu gimana caranya untuk ngedongkrak nilai-nilai ekonomi kita. Nah, mungkin pas banget nih, bisa jadi mungkin saya potong bagian ini, saya kirimkanlah ke Bang Menteri, saya kirimkan ke utusan khusus Presiden Raffi Ahmad, sampai ke Pak Prabowo. Jadi sebenarnya kenapa Islam ini hadir ya, atau mungkin bisa membersamai dengan ekonomi, akhirnya bisa tumbuh. Nah, sembari mungkin bisa kasih masukan juga kan ke pemerintah Ustadz, dari segi kenapa akhirnya Indonesia butuh ekonomi Islam tuh dikencengin lagi nih. Ekonomi syariah gitu kan. Bu Sri Mulyani kan tuh. Sri Mulyani sebut ekonomi syariah sejalan dengan program keberpihakan rakyat Presiden Prabowo. Tuh. 13 Agustus. Ya, Masya Allah. Tuh. Ini berapa tuh berarti? 13 berarti 6 hari yang lalu. Ya. Minggu lalu loh. Baru keluar tuh. Berarti memang 4 udah ngarahinnya ke sana Ustaz. 4 hari sebelum hari kemerdekaan. Iya. 4 hari sebelum 17 Agustus 2025. Makanya kemarin juga saya pribadi sempat naikin postingan. Ayo dong, biar pengusaha muslim nih yang megang. Kita nih udah saatnya nih. Nah, itu kan banyak clue, Ustaz. Nah, dengan hadirnya tayangan ini, jadi sebenarnya mau rakyatnya, mau pemimpinnya, ini kita bisa petik. Jadi bisa simpan, kita mainkan mindset kita ikhtiarkan dan lain sebagainya. Jadi rakyat sama pemimpin ini gabung. Apa yang harus kita lakukan dari sudut pandang ekonomi Islam? Nah, silakan Ustaz, gimana Ustaz? Wah, ini panjang ceritanya. Waduh, bisa dipotong 2 part kayaknya asik nih Ustaz. Nanti kita sambung lagi kalau emang misalnya panjang. Tapi tadi 20 tadi saya tertarik tuh Ustaz. Hampir 30 sebenarnya. Panjang lagi dong ya. Sebenarnya kalau dikembangkan lagi di masa sekarang ada instrumen harta lebih daripada itu. Karena sudah ada perekonomian dari sudut enggak kelihatan ya di alam maya gitu. Okay. Hal-hal yang terkait dengan elektronik itu kan lain lagi pembahasannya. Sebenarnya bisa disimpulkan juga terkait dengan sudut perekonomian di situ. Karena perekonomian Islam seperti yang saya terangkan tadi. Jadi agama ini menerangkan hukum-hukum. Dalam hukum-hukumnya yang penuh dengan keutamaan, dengan keagungan, itu menjelaskan apa itu harta dan sumber-sumbernya dari mana, bagaimana cara menghasilkannya, cara mengelolanya, cara mengembangkannya, cara menjaganya, dan cara menempatkannya sehingga tepat di tengah manusia. Jadi itu sebenarnya cakupan umum pembahasan perekonomian di dalam agama. Oke, maaf saya potong Ustaz, sebentar Ustaz. Artinya kalau mereka ingin berjuang di nilai ekonomi, apakah harus punya modal Ustaz? Apakah memang harus bermodal atau mungkin menjadikan sekarang ada trennya afiliasi, makelar gitu. Jadi agen, travel umroh gitu. Itu kan menjadi bagian yang bisa dibilang tanda kutip tanpa modal gitu. Sebenarnya saya mau ngasih tahu ke teman-teman semua, ini ada satu peluang ya.
kita bisa berkolaborasi. Kami punya travel umroh juga sudah berizin PPIW, kasih umroh baik kasih solusi. Nah, ini sekalian nih Ustadz kita sampaikan aja. Karena untuk menekan angka kemiskinan teman-teman bisa gabung nih. Tentunya acaranya bareng sama Ustadz Zul juga ya Ustadz ya. Sengaja bikin penasaran. Kan nunggu jawaban Ustadz tadi yang ada 30 tadi kan. Saya tahu mungkin nungguin itu, makanya momen saya masuk di sini Ustadz. Dan sama masih bersama Ustadz Zulkarnain Sunusi juga ya. Semoga Allah jaga beliau. Kapan nih kalau mau teman-teman mau belajar gimana cara menjadi agen travel umroh, belajar sama beliau. Karena beliau sudah sepak terjangnya, ya udah tahu lah. Di industri travel tahu lah beliau lah mengenai visa dan lain sebagainya. Memang itu kan krusial sekali kan. Ya saya cuma penceramah aja. Ya siap Ustadz. Nanti untuk teknis buat untuk pemasarannya saya, untuk operationnya itu ada Ibu Lila, Direktur Utama Kasih Umroh. Nah, untuk mengenai fikih-fikihnya dan juga penceramah dan plus tipis-tipis kasih tahu jurus-jurus ordalnya ada Ustadz Zul. Ya saya lebih banyak ke provokator kalau saya suka. Saya motivator, masa Ustadz provokator? Kebalik dong ya. Beliau jujur nih, ini izin Ustadz. Beliau ini 37 tahun loh berpengalaman di industri travel. Benar Ustadz ya? 30 tahun. Itu banyak banget ya. Enggak, Ibu Lilanya maksudnya. Jadi Ibu Lila itu sebenarnya udah 37 tahun. Bahkan kalau secara ilmu ya Ustadz ya. Tapi untuk travel beliau sebelum megang Kasih Umroh ini udah 25 tahun. Masya Allah. Nah, jadi memang sebegitu insya Allah pengalamannya lah. Sama saya gitu. Saya juga akan sharing gimana caranya memasarkan travel umroh itu lewat digital. Di media dan lain sebagainya. Kapan acaranya? 6 September 2025. Ini bisa online, bisa offline, nggak perlu khawatir yang di luar Jakarta, teman-teman. Di mana kalau yang offline? Di Alf Hotel, Wahid Hashim, Jakarta Utara. Jakarta Utara. Jakarta Pusat ya? Wahid Hashim tuh Tanah Abang tuh masuknya mana sih? Pusat. Mentang-mentang sono kayaknya ke utara ya. Jakpus, teman-teman. Nah, jadi buat yang sekarang, ini harganya 999.000 sekarang ya. Nggak bisa entar-entaran. Kalau entar berarti ya tentunya mungkin value-nya akan lebih naik dan harganya juga berubah ya. Untuk 20 orang doang. Sisanya udah berapa? Kalau nggak salah kemarin tinggal 6 lagi ya. Cepat-cepat dia dapat teman-teman semua. Jadi agen ilmunya itu juga dapat gitu kan. Jadi agen tuh bisa dapetin cuan juga, bisa membantu ekonomi keluarga dan lain sebagainya. Dikasih tahu runut A sampai Z. Detail semuanya di sana. Dan kita kurasi ya. Bahkan yang pertama udah di-booking oleh insya Allah ya, oleh Wakapolres Metro Jakarta Barat. Bapak Tri. Mohon maaf, AKBP kalau nggak salah beliau ya. AKBP Tri Suwartano. Keren. Nah itu bahkan anggota Polri kita juga udah insya Allah tertarik sama Kasih Umroh Ustadz. Nah jadi kan agen-agen yang lainnya teman-teman semua mungkin di Bandung juga masih bisa luas gitu ya. Kita ketemu nanti insya Allah tanggal 6 September 2025, detailnya ada di bawah. Teman-teman tinggal cek aja. Nah, kita lanjut mengenai percuanan. Nggak harus jadi agen, tapi apapun itu bentuknya, gimana cara kita bisa dongkrak ekonomi di bangsa Indonesia ini kita. Ya jadi memang harta itu jangan didefinisikan selalu uang ya. Harta itu kadang dia dalam bentuk uang, kadang dalam bentuk tenaga. Orang kan bisa dengan tenaga pergi cari kayu bakar, pergi menanam, dia jual dapat kehidupan kan. Jangankan harta, duit dan tenaga, wajah saja bisa jadi duit. Oh iya benar. Ya kan? Personal branding salah satu. Iya makanya. Jadi kita hadirin diri aja sudah banyak yang beli. Siap. Bisa aja Ustaz. Kan wajah itu namanya, modal wajah kan. Iya, modal wajah. Benar. Jadi itu semuanya dibahas dalam instrumen. Kemudian cara menghasilkannya juga banyak. Cara-caranya, metodenya, ya kan? Makanya kemarin kan saya pernah bilang, kalau misalnya di dalam negara itu ada namanya pembahasan membangun aset negara tanpa modal. Nah, itu ada. Bisa begitu. Ya makanya itu kan sudut-sudut perekonomian Islam itu lengkap gitu loh. Jadi bisa memberi solusi-solusi di dalam. Bahasa simpelnya gimana Ustaz? Biar presiden kita dengar dan juga wakil presiden kita terkait membangun aset negara tanpa modal. Nah itu jangan di sini. Oh jangan di sini, siap Ustaz. Apakah ada kelasnya nih? Jangan Ustaz nih. Nggak, jadi kalau pembicaraan ini perlu orang yang bisa langsung eksekusi. Ya, tapi ilmunya tahu aja. Kalau mau tahu rinciannya, ya belajar ilmu fikih gitu. Oh iya benar ya. Iya juga ya. Soalnya bahaya taunya dicontek sama musuh-musuh negara kita gitu kan misalnya, atau mungkin bocor, ada disalahgunakan apa segala macamnya. Atau jangan-jangan mungkin Ustadz punya kelas ya, Akademi Aset lawan Akademi Kripto, kan kita nggak tahu juga. Aset negara. Tapi gini Ustadz, sebagai gambaran selain dari how to-nya atau ilmunya, manusia ini lebih suka tanda kutip mungkin ada kayak semacam hasil atau iming-iming Ustadz.
Contoh negara yang berhasil dengan sektor ekonominya, ekonomi Islamnya hadir dan lain sebagainya. Jadi nantinya seperti apa Ustaz jadinya sebuah negaranya? Tentu pasti dengan negara lebih berkah apa segala macamnya gitu. Dan mungkin bukan how to-nya tapi lebih kepada manfaatnya didapat oleh sebuah negara. Itu nggak diragukan ya. Jadi kita sekarang melihat ke generasi terbaik tengah umat ini. Oke. Ya, Rasulullah SAW itu, beliau kan diutus sebagai seorang nabi. Posisi beliau ketika beliau diutus sebagai seorang nabi bukan orang kaya raya, bukan juga seorang pedagang sukses. Iya. Ya, dan bukan juga orang yang didukung di belakangnya ada berapa naga gitu, nggak ada. Nggak ada. Ya kan? 9 haji sekarang Ustaz. Bukan 9 naga lagi Ustaz. Beneran Ustaz, bukan saya ngomong. Ustaz ketawa. Ini kan Haji Kalak, Haji Harul Tanjung, Haji Isam. Lu bener tuh pengusaha sukses muslim kita tuh. Mantap ya, jadi penunggang naga semua. 9 haji, mantap. Lanjut Ustaz. Ya baik. Jadi maksudnya beliau itu ketika diutus kondisinya seperti itu. Tapi bisa bikin negara. Bisa punya pasukan. Iya, bisa menaklukkan, bisa membuka banyak wilayah, bisa memakmurkan banyak tempat. Ya, dan harus diketahui bahwa Islam ini itu tersiar 90% bukan dengan peperangan. Ya, bukan dengan peperangan. Tapi kan perang dulu untuk ada perang itu ada dalam sejarah. Ada ceritanya dan memang kita ajarin anak-anak kita memahami fikih dalam peperangan supaya punya kepewayan, bisa berkorban untuk negerinya, bisa berbuat hal yang besar. Tapi kalau mau real kehidupan itu sekitar 90% umat Islam itu tersebar dengan dakwah, dengan rahmat. Ya, sekarang para sahabat ya perang perlu biaya ya kan? Dari mana? Itu sebab sudah lengkap di dalam sistem Islam itu segala hal yang bisa mengcover atau mencukupi apa yang diperlukan. Iya. Nih masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ganti masa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Semakin luas wilayah umat Islam. Masuk di masa Umar. Ada itu berkembang hukum-hukum. Ada hal-hal yang Abu Bakar radhiyallahu taala anhu itu lakukan dari hukum kenegaraan tidak di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, begitu masuk di masa Umar itu lebih besar lagi. Dan Umar di situ punya kebijaksanaan lebih hebat lagi. Umar punya catatan diwan para sahabat. Jadi para sahabat itu sudah ada gajinya dari negara. Ini pertanyaannya, negara menggaji para sahabat dari mana duitnya? Iya. Ya kan? Iya. Ya pasti ada pemasukannya. Dari ghanimah doang, enggak juga ya? Enggak juga. Bisa habis ya? Banyak pemasukannya. Ya, jadi di masa Nabi saja ketika dapat misalnya Khaybar itu ditaklukkan, kan dibagi-bagi itu tanah di Khaybar. Itu para sahabat berkarya di situ, menanam apa segala macam. Ya, dari tanamannya ada yang dipungut. Makanya Abu Bakar setelah memerintah, ada orang yang tidak mengeluarkan zakatnya, itu diperangi oleh Abu Bakar Siddiq. Sebab zakat ini instrumen penting. Sekarang dikelola badan khusus di negara kita namanya Basnas, ya kan? Iya. Ya. Di zakat ini suatu hal yang sangat penting sekali untuk mendukung perekonomian negara. Ya, demikian pula di fai. Nah, itu kan dibagi ke 5 golongan. Nah, dan disebutkan illah atau alasan hikmah pembagian ini likaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum, supaya harta itu tidak berputar di tangan orang kaya kalian saja. Jadi memang di zakat itu masuk ada pembagian wajib ke fakir miskin. Orang kaya harus ngeluarin harta, nggak bisa orang kaya nggak ada dari keluarin hartanya. Kita kelola saja dari zakat orang kaya, ya zakat orang kaya dan zakat perusahaan itu sudah luar biasa pemasukan untuk negara di situ. Apalagi negara kalau memerankan peran, mereka memberikan sebuah platform atau sebuah kerjasama atau sebuah jasa. Dari situ negara menghasilkan biaya dari orang-orang yang masuk di bisnis yang difasilitasi oleh negara. Itu kan sudut lainnya lagi. Jadi maksudnya cara-cara menghasilkan sumber harta untuk masuk ke harta umum yang dikelola oleh negara itu banyak cara. Banyak hal. Dan apakah bisa diimplementasikan di zaman sekarang, Ustaz? Kan orang tahunya mikirnya zaman sana kan, zaman dulu 1400 tahun yang lalu kan
bisa jadi nggak works kalau di Bisa, aplikasi di sini. Bisa juga ya? Bisa. Oke. Bahkan dari sumber-sumber yang saya sebutkan itu tadi ada hampir 30 sumber kalau yang disebut di buku-buku fikih ya. Oke. Itu ada sumber itu kaitannya dengan harta umum dikelola oleh negara, dan ada kebanyakannya itu sumber dikelola oleh individu, di tangan individu. Dan apakah udah pernah ada dari 30 itu satu aja yang udah terrealisasi di Tadi kan saya sudah sebut satu contoh misalnya. Di negara kita. Satu contoh tadi dan itu zakat. Itu kan ya, ada oke. wakaf. Oke. Ya, kan ada BWI kalau di Indonesia kita kan. Iya, badan wakaf ya. Walaupun belum maksimal juga ya di Oh, ya. Kemudian di di sektor yang dikelola negara sendiri, dari ada yang masuk di badan keuangan, kemudian badan ketenaga kerjaan, badan ini, kementerian-kementerian ini sebenarnya itu ada instrumen harta semua di dalamnya. sudah ada, cuma memang bisa jadi mungkin jangan-jangan belum secara optimal. Ada yang belum optimal, ada sebagian instrumen itu yang belum dikelola. Ya. Wah, bisa masuk di sini dong berarti kita. Ya bisa, sangat bisa banget. Kita meeting aja kali ya buat Ibu Menteri Keuangan atau mungkin para jajaran yang posisi menterinya nih kementeriannya strategis gitu ya. Bisa nggak Ustaz? Lewat perusahaan Ustadz yang Isalam itu misalnya, atau ya saya nggak tahu sih. Ya kalau saya sih senang berbagi ya. Mau diperlukan ide apa saja dari gitu saya. ya. Pakai kasih solusi aja kalau begitu. Negara. Pakai kasih siap. solusi, nanti kita kolaborasi bareng sama kementerian terkait. Nanti Ustadz di situ hadir gitu untuk membersamai. Karena kan target Pak Prabowo berapa? 4 tahun lagi kan? Berarti kan? Iya. Untuk periode pertama ya. Justru kalau saya sendiri, saya punya ide bisa memberi masukan. Iya. Dan saya lebih senang lagi kalau saya memasukkan investor untuk langsung mengakuisisi gitu. Menjalankan. Bisa dong berarti Ustaz. Ya harusnya bisa dong. Indonesia kan memang pasti butuh investasi dari luar. Timur Tengah misalnya. Ya harusnya kan bisa. Kan kita hidup bukan hidup sendirian, banyak teman-teman kita, kawan-kawan kita. Apalagi kalau saya pribadi, saya memang kerjasamanya secara umum ya di ranah global itu di 2 hal kalau saya. Apa itu? Satu di sudut perekonomian Islam, dan satunya lagi di sudut keamanan berpikir. Oh iya. Keamanan berpikir itu bagaimana menjadi warga negara yang baik. Yeah. Bagaimana seorang berpemikiran peace dan selalu damai di kehidupan. Iyalah, anti radikalisme. Terus yang ketiga memerangi radikalisme dan terorisme. Kemudian yang keempat bagaimana moderat dalam beragama. Itu keamanan berpikir. Cakep. Dan ini bidang ditekuni di banyak negara Islam. Dan biasanya yang menekuninya itu ulama-ulama yang dihormati oleh negaranya masing-masing. Ya kan? Jadi kalau saya berada di bidang itu, artinya saya punya koneksi ke ulama yang punya koneksi ke negaranya. Beliau kan berguru langsung sama ulama juga di Saudi. Masya Allah. Ya kayak gitu ininya, gambaran globalnya seperti itu. Wah, jadi makanya tadi saya bilang kadang saya ada ide tertentu, tapi saya lebih senang kalau itu sudah dirapikan, ada yang langsung mengeksekusinya supaya tidak terjadi kesalahan. Karena saya tidak ingin memberi pedang bermata dua, jangan sampai dieksekusi oleh orang yang tidak tepat gitu. Boleh nanti nih, insya Allah nanti kita bisa kolaborasikan sama negara yang mungkin lagi nonton juga segala macamnya, atau mungkin dari kontak-kontak yang ada di handphone saya gitu kan. Kita bisa pertemukan, soalnya apa ya, ini kan nggak bukan membutuhkan waktu yang cepat, pasti kan proses, ya kan? Ya maksudnya kalau dari sekarang kan kita meeting kan juga lebih cakep Ustaz. Berarti kan bisa menekan angka kemiskinan nantinya Ustaz ya? Oh iya pastinya, kalau semuanya bergerak kan pasti akan terbuka lapangan kerja yang sangat banyak. Iya. Kemudian semangat untuk berproduktivitas di masyarakat kita semakin besar. Kemudian paling tidak cara berpikirnya ya ketika melihat masalah di negeri dia selalu berbaik sangka. Nah. Jadi ada sesuatu dia berbaik sangka. Jangan menyangka sesuatu yang bukan keahlian kita. Ya belum apa-apa kibarin bendera One Piece lah. One Piece masuk ke pembahasan. Itu maksudnya gimana Ustaz? Bukankah itu adalah bentuk ekspresi dari rakyatnya, mungkin dengan adanya One Piece kan mensupport industri kreatif. Kebanyakan di alam maya jadinya bukan pada hal yang real. Oke, gitu kan? itu tunggangan siapa Ustaz? Kok ada kayak ada bendera
dalam bendera, Ustaz. Apakah ini perbuatan orang-orang yang khawarij yang ingin memakar sebuah negara akhirnya? Oh, jangan dulu terlalu besar ya. Saya Saya kesana ya terlalu besar. Cuman kalau dihubungkan ke sana juga kita nggak larang ya, karena ada orang-orang yang memang seperti itu pemikirannya. Oke. Ya mungkin pemikirannya Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir kan kerjanya ngeritik pemerintah. Pemerintah benar pun salah gitu bagi mereka kan. Disebut, Ya. Ustaz, betul. Kan HTI berarti, Ustaz? mereka ingin menggulingkan pemerintah juga. Anak-anak muda direcokin untuk hal itu. Yaitu bahaya besar. Sebab itu yang merusak di Timur Tengah itu banyak kudeta itu dari mereka, Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir. Dan ini berkembang ada di sini. Kalau pemikiran tidak diputus dari orang-orang yang seperti ini, berbahaya. Apalagi ini masuknya ke ranah anak muda, bahasanya santun, enak gitu. Tapi ujung-ujungnya anak-anak muda ini akan benci ke pemerintah. Oh, paling bisa lu. Oh gitu. Ya. Oh, makanya pemerintah waktu kemarin juga tepat sasaran kan, makanya membubarkan organisasi masyarakat yang bernama HTI kan? Ya. Iya kan? Kalau- Itu makanya dibubarin kan, karena memang dianggap berbahaya. Ya, saya berbicara tentang pemikirannya. Pemikirannya itu namanya Hizbut Tahrir, itu nama pemikiran. Kalau nama organisasinya di Indonesia namanya apa, di mana namanya apa gitu. Iya kan? Tapi nama pemikirannya itu Hizbut Tahrir, I-nya Indonesia nggak sih? Apa internasional? HT kalau HTI ini kan? nama nasionalnya. HT. Hmm. Iya, iya. Nah, itu kan udah nggak ada kan? Masih ada nggak sih? Udah nggak ada bukan? Kalau di Indonesia udah dibubarin Iya. ini ya organisasinya. Tapi tadi sih berbicara masalah pemikiran. Pemikirannya masih ada? Masih ada orang-orangnya, masih ada. Masih ada orang-orangnya? Iya. Sebut Masih Ustaz, cerita. sebut. Punya podcast, punya ini macam-macam. Punya podcast. Ada dia ustadz tokoh agama atau Jadi- konten kreator? Dari viral apa segala macam, walaupun bukan HTI tapi mendukung HTI, masih bekerja sama, itu ada orang-orang itu. Jadi maksudnya begini, saya sebenarnya berbicara dari arah kecintaan untuk saudara-saudara. Jadi kasihan juga ini teman-teman ini menghabiskan umurnya pada hal yang membahayakan mereka sebenarnya. Bukan tidak bermanfaat saja, membahayakan mereka. Membahayakan dari sudut agama dan membahayakan dari sudut dunia. Sebab pemikiran-pemikiran radikal seperti itu akan membawa bahaya di dalam memecah belah negara. Dan mungkin akan menyeret kepada hilangnya keamanan, pertumpahan darah dan sebagainya. Maaf Ustadz Ya. dipotong. Bisa nggak atau bisa terjadi nggak orang ini yang memang masih eksis, yang tadi kan Ustadz katakan bahwa ada podcastnya, jadi konten kreator, jadi YouTuber kan, dengan asumsi saya begitu kan. Akhirnya mungkin mendekat atau deket-deketin orang-orang yang aktif di pemerintahan. Akhirnya sering diundang ke podcast tersebut. Padahal orang-orang yang aktif di pemerintahan ini nggak tahu kalau ternyata ini orang ini masih berpahaman HTI atau apa segala macamnya. Hizbut Tahrir di seluruh negeri Islam masuk Caranya begitu? Ikhwanul Muslimin di seluruh negeri Islam itu masuk di pemerintahan juga. Hah? Iya, makanya Saudi Arabia itu sekarang dari fokus utamanya itu memberantas pemahaman Ikhwanul Muslimin. Karena sudah merusak di Saudi Arabia semenjak 30 tahun. Oh, biasanya apa ciri-cirinya? Mengujar kebencian atau nyindir-nyindir pemerintah, tingkat-tingkatin pemerintah gitu. Jadi ciri-cirinya itu ada 4. Oh. Satu, itu membuat orang tidak suka kepada ulama yang benar, yang menerangkan kebenaran. Pasti dia akan ngasih orang yang bukan ulama. Yang penting jauh dulu dari ulama itu. Oke. Ciri yang kedua, dia akan buat orang benci kepada pemerintah. Ya, semua yang berada di ranah ini ujung-ujungnya pasti gemar mengkritik pemerintah. Itu minimalnya. Ya, karena itu yang saya sebut tadi itu di pembicaraan di podcast itu pasti ada saja celah sikat pemerintah atau sikat kementerian atau ini dan seterusnya. Ya, terus yang ketiga dari cirinya juga setelah itu mereka masukkan paham doktrin. Ya, doktrin ini yang misalnya pemerintah sekarang yang tidak adil, pemerintah yang kafir, atau pemerintah ini berlaku zalim, ya dan seterusnya. Itu kan doktrin-doktrin masuk, ada pemahamannya. Oke. Nah, dia beri pemahaman, diikat, dibungkus dengan dalil-dalil agama. Nah, yang keempat di sini ini ujungnya. Nah, ujungnya di sini dia sudah masuk ke dalam jaringannya. Jadi pasti sudah berkelompok, sudah ada tokoh-tokohnya, sudah ada figur-figurnya. Nah, itu pasti bacaan-bacaannya ke ranah-ranah itu. Buku-bukunya Taqiyuddin Nabhani kalau orang Hizbut Tahrir, Hasan al-Banna, Syed Qutb,
Tilmisani dan seterusnya. Kalau sekarang ini berkembang lagi kan, lebih banyak yang dibaca dari buku-buku orang ISIS segala macam. Itu ada semua di internet. Dan gampang didapat. Setelah itu bayangkan aja kalau sudah masuk ke anak-anak bangsa kita 4 hal ini, apa yang akan terjadi kita tidak bisa prediksi itu kayak gimana. Ya makanya di Timur Tengah itu kan caranya dari media-media itu semua, mereka bicara atas nama agama, nasihat, kadang menangis, kadang menyentuh hati, tapi ujung-ujungnya pasti 4 hal ini masuk. Oh, Masya Allah nih, barakallahu fikum. Makanya Ustadz ya alhamdulillah ya masih ada Ustadz Zul dan juga mungkin guru-guru kita yang lainnya gitu ya, yang artinya dipercayakan sama TNI Polri. Ustadz kemarin juga kan masuk di membantu program-program TNI ya terkait keamanan berpikir apa segala macam ya Ustadz ya. Saya pernah kerjasama, saya dari unsur luar ya istilah ininya, bukan dari dalam. Kita dari unsur luar. Kerjasama saya di Polri pernah kerjasama dengan divisi hukum untuk identifikasi pemikiran radikal. Terus saya pernah kerjasama, dan kita masih ada kerjasama sama sekarang dengan Disbintalat di TNI Akantara, pembinaan mental. Oh, apa Jenderal siapa? Oh ya Pak, Jenderal Nur Salam. Ya purnawirawan sebelumnya, sekarang sudah ada lagi kadis baru. Oh iya. Waduh. Apa nama podcastnya Ustadz? Oh nggak usah dibahas lah, nggak usah. Ini kepo nih yang di studio nih, pada pengen tahu. Saya tahu kayaknya orangnya. Nggak, ini program-program langsung bersama mereka di ini. Saya biasanya kalau diminta, saya kan tugasnya kasih ceramah aja. Tadi kan saya bilang saya provokator. Oh iya, nggak maksudnya tadi yang program podcast yang pemahaman radikal tapi dibalut dengan kemanisan dan lain sebagainya itu Ustadz. Oh itu kan antum lebih tahu dari saya. Orang saya kan tadi kan saya nanya, abang iya Ustadz, itu kan tandanya saya nggak tahu Ustadz. Saya pernah lihat banyak, mungkin ada lebih 10 kali saya lihat ya. Kadang masuk dalam bentuk biasa lah bicara tentang agama. Kadang kayak umum, bicara ilmu-ilmu umum, tapi dimasukin. Waduh. Jadi banyak cara, karena sekarang ini kan yang penting bisa dikenal, bisa berbicara, punya panggung. Tapi hasilnya nih yang kita khawatirkan. Ya karena kalau kita lihat ya, yang kebanyakan yang kasihan ya, yang pergi demo-demo apa segala macam itu kadang terjangkiti oleh pemikiran-pemikiran seperti ini. Oh, yang turun ke jalan itu. Iya. Waduh, ngeri. Makanya insya Allah kita sih mikirnya bahwa ya gimana cara kita menjadi warga negara yang baik, satu, dan kedua adalah kita juga support program-program pemerintah, ekonomi dapur kita dan lain sebagainya. Jadi kan hidup tentram, aman, jiwa juga terjaga gitu Ustadz ya. Jadi ada satu poin yang ingin saya sampaikan sebenarnya tadi. Sekalian tutup aja Ustadz, mungkin nasihat buat saya pribadi dan kawan-kawan. Jadi sebenarnya ada seorang sahabat ya di masa pemerintahan Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Di kisahnya ini disebut oleh Al-Khatib Al-Baghdadi di Tarikh Baghdad. Jadi beliau masuk ingin menyalahkan Muawiyah radhiyallahu taala anhu yang sebagai pemimpin kaum muslimin waktu itu, sebagai khalifah umat Islam. Kebijaksanaan beliau, sebagian kebijaksanaan beliau. Jadi ini sahabat ini masuk ingin menyalahkan Muawiyah. Tapi bedanya sahabat ini menyalahkan Muawiyah itu pendapat pribadi. Nah seperti sebagian orang dia sudah kor-kor di jalan, ya kan, sudah ribut-ribut. Ini nggak masuk menjumpai pemerintahnya, langsung bicara kepada Muawiyah. Wahai Muawiyah, kami itu begini dan begini. Muawiyah radhiyallahu taala anhu itu terkenal dengan kesantunan, kelapangan dada dalam berdiskusi. Bayangkan 30 tahun memimpin. Muawiyah radhiyallahu taala menyatukan umat Islam di bawah kepemimpinannya. Yang sebelumnya ada ribut-ribut bersatu di bawah kepemimpinan Muawiyah. Ya, 30 tahun. Jadi itu keahlian Muawiyah itu radhiyallahu taala. Setelah selesai sahabat ini cerita, Muawiyah itu berkata sebenarnya itu hakikat masalahnya begini dan begini. Sampai sahabat ini keluar mendoakan Muawiyah berterima kasih atas apa yang disampaikan, dan dia dukung penuh Muawiyah atas apa yang dia lakukan. Secepat itu beliau bawa solusi. Iya kan, urusan pemerintah tidak semua orang tahu. Ada sesuatu di dalam politik itu rakyat tidak perlu tahu. Itu urusannya pemerintah. Nabi SAW saja ingin menyerang satu kaum. Kadang orang-orang menyangka bahwa Nabi mau pergi ke timur, padahal sebenarnya arah pasukan mau ke barat.
Kan maksud masa dibocorin rahasia negara, Iya. bisa kacau gitu. Jadi hal yang seperti itu diketahui sama pemerintah, karena itu nggak etis. Kerjanya cuman senang keluar-keluar saja di medianya, tidak tahu masalahnya apa, bukan keahliannya, tapi pedes banget ngeritik pemerintah gitu. Wow. Dan yang saya sayangkan sebenarnya, karena kadang terjadi juga dari sebagian kawan-kawan kita di akademisi ya, punya pendidikan tinggi, tapi subhanallah mengkritik pemerintah tajam, dan itu cuma bersumber dari media-media saja dia baca. Dia kan nggak masuk di dalam sebuah keputusan itu, dari mana diambilnya, bagaimana diprosesnya, apa sudut kemaslahatan negara, apa pertimbangannya. Kalau dia kenal itu semua, baru dia protes. Saya kasih jempol tuh. Terus prosesnya jangan di media, datang ketemu pemerintah, diskusi. Kan harusnya begitu. Begitu cara bernegara. Itu namanya keamanan berpikir. Jadi kalau negara nggak seperti itu, ribut terus kita hidup bernegara nanti. Wah, ini tuh, iya. Jadi mungkin kita berharap yang baik ya, namanya kita hidup. Kita ini hidup sementara. Semua dari kita akan kembali menghadap kepada Allah. Jadi jangan kita goreskan dalam lembaran-lembaran kehidupan kita. Kita harus mempertanggungjawabkan dan akan ditanyai tentang apa yang kita lakukan di dalam lembaran hidup itu. Apalagi kalau yang kita lakukan itu menyangkut kemaslahatan umum. Bisa menyangkut nyawa orang, kemaslahatan orang, dan seterusnya. Karena itu Nabi SAW pernah berkata, siapa yang berkata man qala halakan nas fahuwa ahlakahum atau ahlakuhum. Siapa yang berkata manusia telah binasa. Ini sekarang kan seperti itu. Wah, kalau kayak gini hancur negara kita. Oh, kayak gini tumbang perekonomian kita. Oh, kalau kayak gini nggak ada harapan. Nah, ini sama ini dia membahas ini. Dia berkata, oh, manusia binasa. Jadi kalau ada yang berkata seperti itu, pesimis seperti itu artinya, kata Nabi SAW, ada dua riwayat bacaannya. Riwayat yang pertama itu artinya dia akan mencelakakan orang lain. Dia doakan orang lain supaya binasa gitu. Atau dia akan menjadi orang yang paling binasa di antara mereka. Karena itu jangan kita gores di dalam barang hidup kita sesuatu yang membuat permasalahan untuk kita di akhirat. Hidup di dunia ini kita menjadi pengikut itu lebih bagus daripada menjadi kepala. Banyak orang yang melihat kita tapi dalam kejelekan. Kita menjadi pengikut dalam kebaikan, itu lebih santai. Ya, karena itu seorang warga negara, kalau dia ikut kepada pemerintahannya pada hal yang ma'ruf, dia selalu benar, selalu dapat pahala. Keputusannya pemerintah benar atau salah itu bukan urusan dia. Dia tidak dibebani di situ. Dalam hal itu urusannya pemerintah, antara mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi kita, sepanjang itu bukan dosa, bukan maksiat, kita ada kewajiban untuk mengikutinya. Itulah hidup bersama namanya. Itu hidup bersama. Ya, kalau kita hidup di atas hal ini, itu namanya hidup di atas sunnah dan jamaah. Nah, itu pokok yang menyelamatkan seorang di dunia dan di akhirat. Ya, mungkin itu. Oh, Masya Allah, teduh banget ya. Wah, nanti kita bahas di kesempatan lainnya terkait ekonomi negara dengan pembahasan berbeda, Ustaz ya. Ya, yasarallah. Masya Allah. Hayakallah, barakallah fikum, Ustaz. Jazakallah khair. Kita kasih solusi.